Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singosari, yang dimana terdapat 4 pokok bahasan penting yang akan kita jelaskan. Pertama, latar belakang atau asal-usul Kerajaan Singosari. Kedua, kehidupan politik Kerajaan Singosari. Ketiga, kehidupan sosial ekonomi dan corak kehidupan. Dan keempat, penyebab runtuhnya Kerajaan Singosari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Asal-usul Kerajaan Singosari. Singosari merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu, di mana kerajaan tersebut berkembang dengan pesat di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Kerajaan Singosari pada awalnya adalah bernama Tumapel yang beribu kota Singosari. Akan tetapi, nama ibu kota tersebut yang justru lebih dikenal luas, sehingga sampai sekarang, kerajaan tersebut tetap dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Kerajaan tersebut berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok, di mana Kerajaan Singosari awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Kediri, yang pada saat itu masih dipimpin oleh Tunggul Ametung. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada saat itu Ken Arok terpikat dengan istrinya Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Namun, Ken Arok merasa tidak puas dan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian memutuskan untuk menyerang Kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Raja Kertajaya, hingga akhirnya kerajaan tersebut dapat ditaklukkan. Semua wilayah Kediri kemudian disatukan ke dalam Kerajaan Tumapel yang kemudian lebih populer dengan sebutan Kerajaan Singosari. Kehidupan politik yang terjadi di Kerajaan Singosari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kertanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain, yaitu dengan mengganti pejabat pembantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yang mereka lakukan diantaranya yaitu dengan melakukan sebuah ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, keberhasilan lain yang diperoleh selama masa pemerintahan Raja Kertanegara yaitu salah satunya berhasil menguasai wilayah Sunda, Bali, dan juga Kalimantan serta Malaka. Pusat pemerintahan Kerajaan Singosari terletak di Jawa bagian timur, dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sunda, Bali, sebagian Kalimantan, sebagian Sumatera, dan kawasan Selat Malaka. Raja-raja Kerajaan Singosari: 1. Ken Arok, 2. Anuspati, 3. Tojoyo, 4. Ranggawuni, 5. Kertanegara. Kehidupan ekonomi. Tidak banyak sumber prestasi dan berita dari negara asli yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singosari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singosari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, dapat diduga bahwa rakyat Singosari banyak menguntungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Keberadaan Sungai Brantas dapat juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembang perekonomian Kerajaan Singosari. Kehidupan sosial budaya. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singosari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singosari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singosari antara lain patung Ken Dedes sebagai Dewi Prajnaparamita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amoghapasa. Rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintah Wisnuwardana. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat
sangat terjamin kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat. Singasari kemungkinan yang menyebabkan para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kejaman rajanya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan raja sangat gemar menyabung ayam hingga melupakan pembangunan kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Puncak kejayaan Kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Kertanegara berhasil melakukan konsolidasi dengan jalan menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Raja tidak segan-segan untuk mengganti pejabat yang dipandang kurang berkualitas. Selain itu, raja juga melakukan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya dengan Kerajaan Campa. Berkat politik pemerintahnya yang dijalankan Kertanegara, Singasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara, baik di bidang perdagangan maupun militer. Runtuhnya Kerajaan Singosari. Keruntuhan Singosari pada 1292 Masehi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang pada 1292. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singosari adalah serangan dari bangsa Mongol pada 1280 dan 1281 di bawah Kubilai Khan. Melalui utusannya, Kubilai Khan meminta agar Singosari tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol di Cina. Selain itu, Kubilai Khan juga meminta agar Singosari mengirim seorang pangeran ke Cina sebagai bukti tunduknya mereka terhadap kekaisaran Mongol. Menanggapi tuntutan tersebut dengan cara yang provokatif, melukai wajah utusan Kubilai Khan, dan memerintahkannya menyampaikan pesan bahwa Singosari menolak tunduk kepada bangsa Mongol. Mengetahui hal itu, Kubilai Khan pun merasa tersinggung dan memutuskan mengirim armada perang untuk menyerang Kerajaan Singosari pada 1292. Sementara Kertanegara sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan bangsa Mongol. Tiba-tiba Jayakatwang melakukan pemberontakan di pusat Kerajaan Singosari. Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang dan Kerajaan Singosari jatuh ke dalam kekuasaannya. Kerajaan Singosari runtuh pada 1292 seiring dengan meninggalnya Kertanegara sebagai raja berakhir Kerajaan Singosari. Inilah gambar peninggalan Kerajaan Singosari, yaitu ada Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Sumberawan, Arca Dwarapala, Prasasti Manjusri, dan patung Ken Dedes. 1. Candi Singosari. Candi ini berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan terletak pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Berdasarkan penyebutannya pada Kitab Negara Kertagama serta Prasasti Gajah Mada yang bertanggal 1351 Masehi di halaman komplek candi. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir, yaitu Sang Kertanegara, yang mangkat atau meninggal pada tahun 1292 akibat istana diserang oleh tentara Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang. Buat dugaan, candi ini tidak pernah selesai dibangun. 2. Candi Jago. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian, dan menurut cerita setempat karena tersambar petir. Relif-relif Kunjurakarna dan Pancantantra dapat ditemui di candi ini. Dengan keseluruhan, bangunan candi ini tersusun atas bahan batu andesit. 3. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur, dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Singosari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang memberi nama Candi Rawan. Pesan dalam mempelajari Kerajaan Singosari yaitu perjuangan Ken Arok dalam mendirikan Kerajaan Singosari merupakan perjuangan yang panjang dan berliku. Oleh karena itu, yang dapat kita teladani oleh generasi masa kini, yang pertama,
untuk tidak memaksakan kehendak mengejar suatu ambisi dan bahkan harus merugikan orang lain demi kepuasan pribadi sendiri, dan untuk tidak melakukan balas dendam. Sebagai seorang manusia, wajar bagi kita pernah merasa tersakiti, merasa terhina, merasa dipermalukan. Namun, bukan berarti jatuh ke dalam kebencian adalah jalan keluar terbaik, dan melakukan balas dendam pun tak akan menghasilkan apa-apa. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.